Gimana tata cara toharo yang benar menurut ilahi Robbi? Taharah yang secara lillahi ta'ala tidak ada lain ketika jenengan terhubung dengan yang maha suci itu sendiri. Saya tidak mau mengartikan atau mendefinisikan apapun. Kesadaran jenengan sudah terhubung kepada yang maha suci itu. Ya, paham Itulah lah. taharah. Ya, juga belajar ya, Ya, Pak. kalau kita artikan secara makna, apa arti taharah itu, artinya bersuci. Ya. Dan taharah itu dua, sucinya itu ada bagian zahir dan ada bagian batin. Sucinya zahir, tidak ada najis di dalam. Najis itu bendanya, kotoran yang menempel. Sucinya batin, tidak ada yang menempel bayangan lain kecuali hanya yang diimaninya. Karena yang diimaninya bukan benda, maha suci itu sendiri. Akhirnya bisa memberikan kesucian pada diri. Makanya orang-orang yang suci mampu melihat atribut-atribut yang ada di dalam diri. Orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya atau disebut dengan insan kamil. Itu bahasa Arabnya ya, Pak. Ya, Weh, paham? Tidak paham? atau rasa sejati. Nah, Sejak ini ngerasa ya, Pak. iya. Jadi kalau rasa sejati mana ada materinya, mana ada fisiknya, Ya, tapi dia sangat kuat. Itulah jati diri kita. Kalau kita pakai pikiran, berarti kita bermateri. Jati Betul. diri nggak ada materinya. Dia butuhnya doa. Ya dia hanya sadar, gitu aja. ya. Sekarang Ya, ke Bang Arya. Bang Udah Arya, paham saya, Bang. Makasih banyak, Bang. Jawabannya sama ya obatin sama-sama. saya. Makasih. Masya Allah, Iya, Alhamdulillah. Bang mau Restu bernarasi gimana, ya Bang? Mau Gua, bernarasi? saya kan jarang bernarasi, tahu sendiri Bang Ya, Restu. ya. Mau nanya sama Abah? Ada pertanyaan Bang? Pertanyaannya saya satu mengenai sholat ya. Ya, Cara Nabi Muhammad bin Abdullah itu seperti apa, Bang? Cara sholatnya? mau nggak Bah? Saya tidak tahu, itu hanya ceritanya seperti apa. Kalau Muhammad bin Abdullah berarti kan sosok tuh. Saya tidak tahu. Ya. Tetapi saya hanya tahu tentang ajaran sholatnya. Kalau seperti apa, gak bisa saya mengetahui. Maka yang saya ambil adalah dari literasi aja. Nah, lain halnya kalau jenengan memahami tentang Rasulullah secara hakikat. Karena jenengan menjelaskan tadi Rasulullah sholat itu Muhammad bin Abdullah, berarti itu sosok. Karena ada kata bin. Nah, jadi saya tidak tahu kalau seperti apa, karena saya tidak sejaman. Mau tanya ya, Bah ya? Luar biasa, Bang, jawabannya. Luar Mantap. biasa. Sudah Bang Arya, sudah. Nanti sedikit menambahkan mungkin. Ya, siap. Sebenarnya Abah tadi itu sudah menjawab sebelum saya bertanya tentang Kalau cara Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah itu sholat. Tapi selama ini kan yang kita pahami berdasarkan 4 mazhab itu, Abah, gitu loh. Tapi ketika saya nanya ke Abah dan Abah jawab tidak tahu, itulah jawaban yang tepat. Mantap, mantap. Ya, siap Iya, Bang silakan, Arya. silakan, Terima dilanjut. kasih Bang Arya. Ya, Monggo, sebenarnya Abah penjahit, monggo. meditasi, di masalah meditasi itu yang sholat tanpa gerak, apakah masuk sholatul zikri? Bagaimana tuh Bah gambarannya? Itu aja dulu. Ya. Jadi as-salatu zikri itu tadi apa? Salat yang gimana tadi kata jenengan?
apa yang meditasi itu masuk area pada as-sholatul dzikri yang tanpa gerak apa bagaimana tuh? Itu as-sholatud daim Oh, masuknya. arti yang tidak kena ruang dan waktu maksudnya begitu. Ingat, Yang selalu berkekalan. oh yang Iya, berkekalan maksudnya ya. Oke, itu yang aja lah. berketerusan. Supaya proporsi bahasa Al-Quran ini kita lebih terjelaskan maksudnya gitu kan. Itu aja dulu. Oke. Silakan. Bunda Ada LA, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Abah atau mau melengkapi, Bunda, monggo. Saya menyimak aja dulu deh. Bingung. Enggak, enggak siap Bunda, siap. Bang Tris, monggo. Tadi kan saya udah bilang maaf, Pak. Kalau tentang agama, saya kurang paham. Tapi kalau belajar meditasi, insya Allah paham gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Jujur aja gitu ya, Pak ya. Ya, mau Bang Ahmad Jadi gini. ada. Sebentar, Bang Ahmad ada yang mau ditanyakan lagi, Bah? Abang. Ya mohon maaf semuanya. Untuk penjelasan toharo tadi, saya sih masih belum paham. Ya. Minta tolong diperjelas lagi. Iya, iya. G, ya. Oke, Bang. Monggo, Abah. Monggo. Ya, jadi secara tekstual aja ya. Jadi taharah itu artinya bersuci. Suci itu ya ada yang zahir ya, terlihat secara zahir. Berarti ini pakaian, badan ini bersih daripada kotoran. Nah, jadi makna taharah itu bukan hanya menuntut kebersihan secara zahir, tapi juga batin. Ya. Batin ini perkaranya apa? Nah, perkara batin ini kalau dipecah-pecah banyak, sama halnya juga seperti halnya zahir. Ada yang muka dibersihkan, tangan dipecah-pecah toh. Nah, jadi batin pun dipecah-pecah juga. Pikiran yang positif jauhkan daripada pikiran yang negatif. Ya, itu dulu objeknya yang dibersihkan. Yang kedua, perasaan. Ya, ini keluh kesah atau sakit itu dibersihkan. Habis itu keinginan. Jangan sampai menginginkan sesuatu yang membuat kemudaratan. Habis itu akal, ya, akal itu. Nah, kalau sudah kita paham itu, bagaimana cara membersihkannya? Maka tidak lain membersihkannya itu pertama itu dengan cara kita mengenal Allah. Itu membersihkannya. Ya. Bagaimana cara mengenal Allah yang paling mudah? Mengenal Allah yang paling mudah itu jenengan diberi pikiran, gunakan untuk sesuatu yang positif. Jenengan diberi akal, gunakan secara porsinya seperti apa akal sehat itu. Nah, itu sebenarnya membersihkan. Bukan jenengan membayangkan Allah. Ya, jadi mengenal Allah itu adalah mengenal apa yang kenyataan yang ada pada diri, kenyataan Allah yang ada pada diri, kenali itu. Makanya nanti kalimatnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, niscaya dia mengenal Tuhan. Apabila pikiran itu sudah bisa kita pahami mana pikiran negatif, mana pikiran buruk, nanti dengan sendirinya kesucian batin jenengan itu akan bersih dengan sendirinya. Makanya kita hanya bisa membersihkan apa yang kita pahami itu sebuah keburukan. Bagaimana kita mau membersihkan batin
kalau tempat-tempatnya itu kita tidak ketahui. Jadi kalau ini bahasa sederhananya ya, kalau sampai berpikir misalkan kotor, saya misalkan berpikir kotor, ya saya alihkan, itu aja. Itulah membersihkan batin, karena pikiran nggak kelihatan. Gimana bentuk pikiran? Akal lagi ya, dibersihkan juga. Banyak sebenarnya kalau sampean itu menyaksikan pikiran itu seperti apa itu banyak sebenarnya. Sehingga jenengan bisa menemukan kekotorannya gitu loh. Tapi kalau kita nggak mau memperhatikan pikiran kita, perasaan kita, akal kita, bagaimana kita bisa membersihkannya? Cobalah perhatikan apa-apa yang ada keburukan di dalam pikiran, perasaan, ya hati kita, itu bersihkan itu. Setidaknya jangan diulangi. Itu aja caranya membersihkan. Terima kasih Abah. Saya sapa dulu yang baru naik, Bopo Mas Min. Beliau seorang purnawirawan. Terus Mas Dewa. Terima kasih. Selamat Ya. malam semuanya. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. santun Abu Haji dan semuanya. Oke. Abah, Bopo Mas Min, stay dulu ya sebentar. Monggo Bang Dewa. Waalaikumsalam Bang Dewa. Monggo Bang Dewa, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Abah. Hanya Kang Mamat, menambahi mungkin Bang sebentar, Kang Mamat, ini tadi kan pertanyaan ini siapa tahu kan masih belum ini, jadi teman-teman bisa menambahkan Oke, siap. pertanyaan Kang Ahmad tadi. Oke. Ya, oke. Abang Dewa stay dulu sebentar ya Bang. Saya mau ke Bunda Ella dulu. Barangkali Bunda bisa menjelaskan mengenai toharo yang ditanyakan Abang Ahmad. Monggo Bunda. Terima kasih. Kalau saya bukan mau menambahkan, melainkan saya ada satu pertanyaan juga buat Pak Ustadz. Ketika kita sesudah taharoh, suami istri misalnya, kan sebagian bersentuhan dengan lawan jenis itu ada yang membatalkan ya. Tetapi ada keterangan lain, memegang kemaluan pun ibaratnya suami istri itu tidak menjadi membatalkan wudhu selama tidak ada nafsu gitu kan. Bagaimana tuh penjelasannya Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Jangan dulu merokok Pak Ustadz. Ini amanah. Oke. Ini kan tentang junub. Junub itu adalah mandi wajib keseluruhannya ya. Sebenarnya di situ ada kontradiksi ya. Berhubungan intim itu adalah ibadah. Tapi kenapa di situ nanti harus mandi wajib atau junub? Karena menimbulkan hadas. Hadas itu artinya perbuatannya. Ya, kalau najis itu bendanya. Nah, kalau tentang membatalkan wudhu ini tadi ada dua nih saya tangkap. Ada perkara junub, ada perkara wudhu. Nah, kalau mazhab yang lain menyatakan bersentuhan yang tidak menimbulkan birahi itu tidak batal wudhunya. Tapi Imam Syafi'i itu karena beliau itu sangat kehati-hatian. Ya, karena kehati-hatian beliau, bersentuhan pun dianggap beliau batal. Tapi secara hakikat ya, orang yang sudah sah di dalam sebuah hubungan yang dipersatukan oleh cinta dan ada saksinya ya, apakah bercinta atau kasih sayang itu membuat sesuatu itu menimbulkan perbuatan yang berhadas atau perbuatan yang melalaikan? Kan enggak sebenarnya. Karena itu halal. Arti halal itu apa? Istri itu halal bagimu. Mau disentuh, mau diapa kan sebenarnya nggak ada permasalahan. Namanya halal. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi silahkan jenengan kalau memang kehati-hatian ikutin agar Imam Syafi'i. Takutnya nanti aku ada syahwat nih. Lalu mau sholat tapi kepikiran, wah ini karena syahwatnya naik itu. Nah itu ya, megang-megang juga nanti di dalam sholat kepikiran. Nah itu yang dikhawatirkan Imam Syafi'i. Menimbulkan rasa gairah syahwat namanya. Oke. Tapi kalau Jadi tidak sampean membatalkan, tetapi lebih baik dihindari gitu Pak Ustadz ya. iya, dan juga kan megang-megangnya kan bukan yang sensitif betul gitu loh. Kalau di sini-sini kan enggak, emang kalau sudah ke sana kan berarti mau ada menunaikan hajat gitu loh. Iya. Jazakallah Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, Abah stay dulu. Saya Ustadz tuh ya, bukan Oke, Ustadz. saya mau ya, oke. mohon maaf. Tadi kan sudah dijawab persoalan tentang toharo, ya kan? Dan sejak kapan toharo itu harus dimulai? Sejak kapan diri kita itu harus menjalankan toharo? Bahasanya harus sesuci itu sejak kapan? Mohon maaf ya, G, bahasanya itu kan pasti ada rututannya. G. Moga. Oh, ya. Abah stay dulu biar Bang Maswin yang menjelaskan dulu. Biar Abah Pak Ustadznya merokok dulu. Bang Dewa stay dulu bentar Bang ya. Terima kasih semuanya. Toharoh itu sesuatu yang sangat hebat ini cerita ini ya. Sesuci atau bersuci ya toh. Maka kata Abah tadi suci lahir batin. Kalau lahir gampang ya, lahir itu bentuk-bentuk ini namanya lahir. Yang batin itu saya terangkan pakai bahasa Jawa ya. Karena nanti kalau salah sama tambah aja nanti. Jadi yang disebut batin itu ada sir, ada budi, ada cipto, ada rasa, ada angen-angen dan ada ati. Sir, budi, cipto, rasa, angen, ati. Sir itu niat, ya kan? Ketika Pak penjahit atau Pak siapa tadi? Kapan kita harus bersuci? Ya utamakan niat dulu. Kalau ada keinginan, niat atau keinginan baru bersuci. Kalau udah punya niat kan ya tidak mungkin bersuci toh. Maka mulai kapan? Ya ayo kita niatkan. Kalau belum ya sekarang ayo. Atau besok ayo kita niatkan. Niat itu karena termasuk hal yang batin. Jadi kan saya tidak membahas yang lahir aja lah, yang lahir gampang itu. Yang batin kita niatkan, nah, atau kita inginkan. Itu namanya sir kalau bahasa Jawanya, bahasa Wonogirinya itu sir. Budi, nah itu akal. Bagaimana bersuci dengan akal? Nah ini kan juga harus pertanyaan yang harus dijawab loh. Dilihatkan bersuci dengan akal agar bersuci. Nah gitu loh. Nanti tak jelaskan di belakangnya. Barangkali tepat nggak tepat ya mohon dimaafkan oleh bahasa Wonogiri ya. Sir, budi, cipto. Cipto itu alat karya, menciptakan gitu loh. Sir, budi, cipto. Kalau budi itu akal dan pikiran. Nah, cipto itu alat karya sampai berkarya. Sir, budi, cipto, rasa. Kalau rasa gampang ya rasa gitu. Sir, budi, cipto, rasa, angen-angen. Nah, angen-angen gampang, angan-angan. Yang terakhir adalah hati. Ketika seseorang ingin mensucikan diri, maka diniatkanlah mulai kapanpun Anda berniat. Nah, hati agar suci itu bagaimana? Kan gitu ya. Ya bismillahirrohmanirrohim. Dalam hati ada Tuhannya, mengingat Tuhannya. Ada yang bilang tadi zikir apa tadi daim atau sholat daim atau apalah. Yang jelas kalau niat ya, semuanya sampai ke hati tadi yang banyak saya jelaskan tadi itu ada Tuhannya, ada Allahnya. Kalau orang Islam itu ya tentu itu namanya suci, bersuci.
Karena kalau ada Allahnya itu, kalau kita mau berpikir jelek sedikit saja, diselentik pada Allah itu. Nah, jadi hati kita selalu diluruskan, nah itu diberi jalan yang lurus. Jalan-jalan yang diberi kenikmatan seperti orang-orang terdahulu kan itu. Bukan jalan yang dimurkai atau diridhoi, dimurkai atau disesatkan gitu. Kira-kira begitulah. Jadi ayo kita niatkan sekarang atau besok atau kapan, terserah lah kalau itu soal niat itu. Atau soal keinginan. Oke, mohon maaf. Tadi kan bilang kalau secara lahir bahasanya dohir kan, itu mudah. Bisakah kasih contoh mudahnya itu seperti apa? Apakah dengan pandangan dohir kita melihat bisa dikatakan mudah untuk melihat dalam arti kesucian itu? Mohon maaf ya. Pengertian Kian mudahnya bahasa dohir kan, mohon maaf, saya kan larinya ke dohir dulu, nggak ke batin. Kalau dohir masih belum bisa bersih, apa bisa batin bisa dikatakan bersih? Terkecuali orang-orang tertentu kemungkinan bisa. Mohon maaf ya. Boleh saya jelaskan Ya kan minimal kan dari iya betul. Mohon maaf Bapak. Kalau dohir bisa dikatakan itu lebih mudah, pergerakan tangan mulai memegang kan ada tata aturan masing-masing. Dan kalau kita katakanlah seperti tadi berbicara sejak kapan, ya kan? Kan pertanyaan dari sejak kapan? Saya kan juga belum tahu. Apakah itu diperuntukkan untuk agama Islam atau semua hamba atau semua makhluk? Kan saya kan juga tidak tahu. Dan sejak kapan kita harus memeluk agama Islam? Kan saya kan juga tidak tahu. Mohon maaf, itu kan suatu pertanyaan juga. Makanya kenapa saya tanya mulai kapan dan tata caranya toharo itu. Kalau sudah ada jawaban seperti tadi Abah Haji, mohon maaf, Abah Haji kan tadi sudah menjelaskan minimal cara dohir, cara batin. Oke fine, tidak masalah. Kan saya tanya lagi, mulai kapan? Kalau mulai dari sekarang, ya dikit-dikit baca buku. Bahasanya kan harus Islam dulu kan ada. Untuk menjalankan tohara itu harus Islam. Nah, sejak kapan kita itu memeluk agama Islam? Monggo yang saged nggih kapuntene. Nanti tak jawab dulu yang tentang tadi ya, yang tentang dohir tadi ya. Artinya dohir, kebersihan dohir itu kan sopir-sopirnya dari dalam. Maka ketika sopirnya itu sudah ada dirinya Tuhannya, tentu itu akan jadi mudah. Mudahnya itu karena ada supirnya yang dari dalam tadi, gitu loh. Bukan mudah secara bahasa lisan, oh itu gampang, bukan itu. Karena ada yang nyopir tadi loh. Nah, kemudian pertanyaan bersuci itu harus bertoharoh itu harus Islam misalnya begitu ya. Ya makanya Islam itu kalau bahasa Wonogirinya selamat atau keselamatan ya. Jadi bukan harus orang selamat itu bukan harus memeluk agama ala Nabi Muhammad saja gitu loh. Pengertian ala Muhammad saja itu kan yang bin Abdullah itu. Jadi toharoh yang suci mengarah ke Islam, toharoh itu malah mengarah ke Islam, mengarah ke keselamatan, gitu. Bukan kebalik, kita masuk keselamatan dulu, baru toharoh, malah kebalik itu namanya itu. Jadi agama manapun, manusia manapun, kalau sudah di dalam dirinya suci ada Tuhannya tadi, dengan sendirinya diselamatkan atau selamat. Nah, selamat itu apakah harus model ala Nabi Muhammad? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Ya Allah semuanya, Allah selamat. Karena di Quran juga disebutkan Yahudi, Nasrani, Sabiin,
Tabiin itu orang yang tidak kenal penyiaran agama. Itu barang siapa yang di dalam dirinya ada itu tadi, ada Tuhannya, percaya pada Tuhan dan sebagainya lah, silahkan diterangkan sendiri. Judul terakhir adalah wa nahnu lahu muslimun. Dia adalah orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang beragama Islam ala Muhammad. Kalau orang Sabiin itu, gitu loh. Itu kalau bahasa Qur'annya dijawakan loh. Kalau saya senang dijawakan aja. Jadi kalau orang misalnya memeluk agama Nabi Muhammad atau agama Islam dulu, baru toharoh, itu malah balik. Gitu loh. Ya, jadi harusnya bagaimana? Jangan dibalik lah. Di dalam dirinya ada Tuhannya dulu, biar tidak salah kanan atau salah kiri, biar lurus, biar baik, baru nanti selamat masuk Islam gitu loh. Oke, Abah. Dilanjut. Oke, Bopo. Stay dulu ya. Saya ke Bang Dewa dulu. Rahayu Bang Dewa. Rahayu Amitofo. Amitabha. Barangkali Bang Dewa mau bernarasi atau mau melengkapi pertanyaan dari Bang Ahmad tadi ya. Bang Ahmad ya. Ya. Ya, sebenarnya yang dikatakan bertoharo itu kan ke masalah tentang kesucian gitu kan. Secara Islamnya ini ya, sesebutan secara Islamnya awalnya gitu kan. Awal wajibin alal mukallafi ma'rifatul ilahi bil ilmi syufi. Wajib bagi orang mukallaf mengenal Tuhan dengan belajar ilmu tasawuf. Kenapa kok nyambungnya tentang kesucian? Karena tasawuf itu diambil dari bahasa asluhu sofwa, yang artinya adalah kesucian antara lahir dan batin. Nah, sejak kapan? Sejak mukallaf. Nah, arti mukallaf itu artinya sudah balik. Itu sejak itu. Nah, disambung dengan awalidini ma'rifatullah. Awalnya beragama, hendaklah mengenal Allah, katanya gitu kan. Karena saya belum mampu mengenal Allah. Nah, di situ awalnya kita bersuci antara lahir dan batin. Cuman yang saya bingungkan ini di sini, nawaitul udu'a hirafil hadasi. Sedangkan hadasi itu artinya jasad. Nah, bagaimana kita untuk menghilangkan jasad? Itu kan seperti itu. Nah, ini kesucian yang gimana juga, saya bingung ini juga. Minimal kita itu ya memang mensucikan yang ada di dalam diri ya, yang ada di dalam hati lah, sesebutan secara gampangnya gitu ya. Kegelapan-kegelapan yang ada pada diri itu ya kita hilangkan. Yang kata Pak Ustadz tadi, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, cuman ditambahin man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu fakat arafa rabbahu jahilan nafsa. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Tapi Tuhan di sini bukan Allah. Rob, soalnya Rob, bukan Allah. Rob dengan Allah berbeda. Rob artinya adalah Tuhan, bukan Allah. Seperti itu beda. Nah, di situ kita sudah mulai membersihkan yang ada di dalam batin kita. Yang terutama, yang diinginkan Allah itu bukan masalah kesucian lahir, tapi yang diinginkan Allah itu adalah kesucian batin. Karena apa? Biar tidak gelap. Biar tidak gelap ataupun biar kita itu tidak buta, selalu mendapatkan keterangan tentang keilahian sesuai dengan surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan dia akan tersesat dari jalan yang benar. Seperti itu yang saya pahami. Nah, buta di sini apa? Karena tidak menemukan terang, tidak menemukan seperti apa yang dijelaskan di surat An-Nur ayat 35. Kalau di Islamnya. Tapi saya pribadi tidak mampu belajar agama, apalagi Islam. Saya ini ya, saya, kalau para jenengan enggak. Apa agama itu? Kita jangan cuma menyebut agama. Apa sih arti dari agama? Menurut bahasa Kapitayan ataupun Sangsekerta, artinya agama itu adalah tidak kacau. Kalau diri kita kacau, ini mengeluh,
Di saat kita takbiratul ihram ingat rokok tinggal 1 batang, ya kacau. Nah ini ketidakmampuan saya beragama. Sedangkan Islam artinya secara umum, benar kata Romo ya. Romo siapa ini yang dari Wonogiri. Islam adalah selamat. Benar secara harfiah. Tapi secara hakikatnya apa? Berserah. Apakah kita sudah berserah? Yang dikatakan matiku, hidupku, kuserahkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah. Kan belum, saya ini ya saya. Kalau jenengan Saya juga guru, ini guru saya ini Dewa Rama ini. Soleh. Nah itu Inna sholati memang wa wajib. nusuki. Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu yang saya belum mampu. Jadi saya jangankan agama, Islam saya tidak mampu. Hanya berusaha bagaimana untuk mensucikan itu, ataupun kata Ustadz tadi untuk menghilangkan seperti ya keraguan-raguan, kewaswasan di dalam diri, itu perlu disucikan. Yang dikatakan disucikan itu dihilangkan. Sesuai yang tadi, buta tadi itu, kegelapan. Kalau di zamannya Nabi Musa itu gunungnya itu dihancurkan berkeping-keping. Memang wajib mengenal Allah. Tapi Allah dengan Tuhan beda ya. Dengan Robbi itu beda ya. Memang wajib. Ini hadisnya ataupun ayatnya. Kaifa tasyaduna annakum ala ibadallahi ta'ala. Walam ta'rifu billahi summa tu'addu bihi kaifa tas'una annal mauta hakun wa antum lahu karihun. Bagaimana kamu mau menyaksikan Allah? Banyak hamba Allah yang tidak tahu kepada Allah. Kenapa kalian itu durhaka kepada Allah? Sesungguhnya mati adalah hak. Kenapa kalian tidak mencari bekal kembali kepada Allah? Sholat bukan bekal kembali kepada Allah ya. Sholat. Karena sholat juga hati-hati. Mengerjakan sholat juga hati-hati. Kata Rasulullah ini, kata Nabi. Kata nabinya orang Islam. Sholat memang lidikri tadi yang nanya lidikri gimana gitu ya. Saya lupa jadinya tadi ingat. Cuman sekarang lupa gitu. Lidikri itu ingat. Lah yang diingat apa? Ingat bacaannya. Imam Syafi'i juga berkata, dan barang siapa yang menyembah huruf ya berarti menyembah berhala. Ini Imam Syafi'i, imamnya orang Indonesia kebanyakan. Mana alasannya kok kita hati-hati? Nabi Muhammad bersabda, "Man amala sholata bi ghairil ilmi hatta yakuna yan'ih wa jabhadu aswaja la yanfa'u auluhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa ilmu, walaupun dia berukuk sampai bongkok, walaupun dia bersujud sampai titik-titik, apa yang dilakukan itu sia-sia. Titik-titik saya nggak enak ngomongnya. Nah, apa yang dimaksud ilmu? Nah, kan makanya kita jangan bilang kita terdoktrin, terdogma, jangan. Kita hanya yang harus berpikir. Kita hanya harus berpikir secara akal. Akal dengan pikiran disatukan. Apa yang dikatakan ilmu? Al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, terang. Kata Bung Karno, minad dulumati ilan nur, dari gelap menuju terang. Ilmu. Nah, satunya apa? Bil ilmi antu rifa robbeka. Sesungguhnya yang dikatakan ilmu itu yang sudah tahu kepada Tuhannya. Ini belum Allahnya. Kenapa kok seperti itu? Sudah jelas di agama Islam mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi Allah kok masih dikatakan Tuhan? Berarti saya sendiri masih ingkar Allah disebut Tuhan. Ini logika. Gak usah dikaji-kaji dalam-dalam, gak usah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi Allah kok masih disebut Tuhan? Seperti itu. Mau kejawen kek, mau kapitayan kek, mau wiwitan Sunda, sama. Gak ada perbedaan kok. Ajaran ini sama. Agama itu adalah tentang budi pekerti. Tentang budi luhur. Nggak usah bawa-bawa agama lah. Yang diomongin agama, artinya agama. Tidak kacau, mengajarkan tidak kekacauan dalam diri kita.
Kan sebagian itu seperti itu ngomongnya. Nah, Islam masuk ke tanah Jawa itu diterima dengan kapitayan karena memang ada kesamaan. Ada meditasi. Nah, meditasi bahasa Arabnya adalah apa? Bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur di dalam Gua Hiro selama 7 tahun. Nggak ada di dalam rukun syariat berbicara seperti itu. Bertafakur selama 7 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun 3 bulan 24 hari baru beliau melihat di dalam batinnya, melihat hakikatnya Lailatul Qadar. Maka beliau dijuluki Syekh Abdul Qadir. Nabi Musa 90 tahun baru beliau bisa memecahkan Gunung Tursina yang ada pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya belum nyampe tapi Bang Hos, mohon maaf ini. Belum Luar nyampe biasa. ma'rifatullah. Luar biasa, Bang. Susah ma'rifatullah. Kalau Tuhan, minimal kita mengenal Tuhan. Apakah Tuhan itu? Nur insan, nur Muhammad, nur Allah. Inilah yang dikatakan ilmu Tuhan. Bukan ma'rifatullah yang tahu ini. Dan itu pun ada wihdatul wujudnya. Karena kita sudah diperlihatkan oleh Allah tentang nur insan, diperlihatkan dengan yang namanya nur Muhammad, diperlihatkan dengan yang namanya nur Allah. Ini belum ma'rifatullah, belum ma'rifatul fi'lul sirri. Barang siapa yang sudah mengetahui 3 tersebut, itulah namanya al-hakikatu ma'rifatul robbi. Balu Robi ya. Robbi artinya Robbi Tuhan. Kan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, bukan Allahu. Nah, kita di sini jangan terjebak sama halnya dengan hayya alal falah. Hayya itu diambil dari bahasa hayat, hayyun. Hayyun hayat berarti hidup. Hidupkanlah ingatannya kepada Tuhan. Tuhan ya, ini Tuhan. Ini mohon maaf, sekian dan terima kasih apabila ada omongan yang bocah kecil yang Enggak. Luar ini biasa, Abang. saya mohon Luar maaf yang biasa. sebesar-besarnya. Soalnya di sini ada yang lebih sepuh dari saya. Ya cukup sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Dewa, ilmunya. Terima kasih. Monggo yang lain mau menanggapi. Abang Arya. Abang Arya jarang bicara ini, pengamat beliau. Silakan, itu ada Abah Haji. Abah Haji Disambung. disambung. Ditambahkan. Abah Haji, monggo. Enggak, udah luar biasa, beliau tadi sudah menjelaskan tentang toharah, tentang ma'rifat ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh beliau itu benar adanya ya. Ya, termasuk saya juga belum bisa menjalani hal itu semua. Hanya berusaha itu aja. Luar biasa. Terima kasih Gurunda Dewa. Terima kasih. Oke, boleh saya menanggapi sedikit ya. Ya, itu tadi dari Gus Monggo, Dewa Bapak. tadi ada kata-kata tiada Tuhan selain Allah, kan gitu ya. Ya berarti kan kalimat bahasa Arabnya kan la robba ilallah toh itu. Jadi begitu tuh bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab, padahal bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jadi sebenarnya itu terjemahan yang tepat bukan Tuhan. Ilah itu sesembahan. Kayak kemarin kan saya seneng terjemah itu loh. Saya sampai mencari terjemah. Jadi terjemahan yang tepat adalah tiada sesembahan selain Allah, kan gitu loh. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang Gus Dewa tadi mengatakan tentang akhirat. Nah,
Lah saya mencari bahasa-bahasa itu sampai ke Arab sana itu kan akhirat itu ternyata beda asumsi yang berada di Indonesia. Hmm. Islam-Islam yang ada di Indonesia loh maksudnya. Akhirat itu bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kemudian atau setelah itu gitu loh. Akhirat itu. Setelah itu atau setelah ini misalnya gini loh. Saya bicara setelah ini saya dapat sengsara atau bahagia gitu misalnya. Dapat azab, dapat neraka atau dapat surga misalnya seperti itu. Jadi kemudian itu. Dan ini saya dapati terjemahan ini dari bahasa Melayu dulunya. Kok ini terjemahan ini kemudian ya akhirat. Tapi orang Indonesia kok larinya kok setelah mati kan. Ya setelah mati termasuk kemudian namun jauh sekali gitu loh. Maka saya mencarinya ke Arab sana. Oh rupanya ketika seorang berbuat sesuatu, misalnya menempeleng orang, misalnya gitu. Kemudian mendapat siksa atau mendapat bahagia gitu. Jadi akhirat itu ya tidak hanya setelah mati saja, ya setelah Anda berbuat itulah namanya akhirat. Kemudian, nah gitu. Ya itu jadi saya sedikit memberi pemahaman tentang akhirat ini secara bahasa. Setelah secara bahasa ini diterjemahkan yang baik dan benar, monggo dipelajari semuanya. Monggo ditafsiri sendiri atau dipikirkan sendiri. Seperti yang tadi, tiada Tuhan tadi. Nah, itu tiada sesembahan. Yang pas itu bahasa sananya loh ya. Saya suka mencari bahasa-bahasa, suka terjemah saya ini. Maka kalau terjemah sudah dipahami betul, nanti pemahamannya juga betul gitu loh. Siap, Tapi Koko. Dewa sudah luar biasa, Ya, sudah luar siap. biasa mengarah ke makrifat, mengarah ke yang lain. Makrifat itu kan bahasa Arabnya, itu kan mengetahui atau mengenal. Nah, mengetahui atau mengenal itu makrifat. Maka disasarkan kepada siapa? Misalnya makrifatullah. Nah, di situ ada kata-kata awaludin ma'rifatullah. Jadi awalnya orang yang bertingkah laku dan berperaturan keselamatan ini mengenal Allah kan gitu loh. Din itu tidak saya terjemahkan agama karena agama itu bukan terjemahan adin. Adin itu ini tuntunan hidup dan kehidupan yang selamat. Itu mengenal Allah. Jadi terkadang orang Islam di Indonesia ini malah makrifat, malah apa syariat yang di paling atas kan gitu ya. Artinya paling bawah kok paling atas. Nomor 1 itu loh. Tataran paling rendah katanya makrifat kan, keliru ya. Katanya syariat kan gitu ya. Tapi tataran awal itu malah itu tadi makrifat. Karena semua peribadatan berkait dengan pengetahuan dulu, mengenal dulu. Dan terakhir sendiri justru syariat. Gitu loh. Nah, orang Indonesia ini biasanya kebalik. Dan saya tidak menyalahkan itu, wong pemahaman seperti itu kok. Jadi syariat, hakikat, thariqah, makrifat itu paling top sendiri kan gitu. Ya memang iya, top karena awal gitu. Harusnya kan makrifat dulu. Terus nanti thariqah, makrifat tuh hakikat dulu. Habis hakikat terus thariqah. Habis thariqah syariat. Mengenal ilmunya dulu, Allahnya dulu. Habis itu mengenal kebenarannya dulu seperti apa. Mengenal perjalanan atau cara-caranya seperti apa. Baru syariatnya seperti apa. Hukum-hukumnya seperti itu. Nah, biasanya kalau tempatan seperti ini, setahu saya tidak kebalik. Karena ada kalimat-kalimat yang misalnya awalnya orang beragama itu pasti mengenal dulu, mengenal Allah dulu, mengenal aturannya dulu dan sebagainya, baru melakukan aturannya yang terakhir. Dan setahu saya, waktu saya ikut mbah-mbah sepuh-sepuh dulu ya mesti pertama syariat kan gitu, terus terakhir wakil kayak top-topan gitu loh. Tapi ya memang yang namanya hakikat ya top, yang namanya ilmu makrifat ya top, gitu loh.
Cuma itu makrifat itu di tataran paling depan. Karena orang kalau belum tahu, nggak mungkin bisa melakukan sholat. Gitu loh. Sholat itu yang terakhir. Sholat itu kan syariat itu namanya. Kira-kira begitu. Kira-kira saja. Saya berawal dari mempelajari terjemah-terjemah yang baik dan benar. Ya, Akhirnya berpikir agar bisa baik dan benar. ya, Monggo mawon, monggo, ya. monggo. Terima kasih Bopo, karena waktu sudah jam 12. Terima kasih Bopo, Mas Min, Mas Dewo. Sangat luar biasa pencerahannya sedikit atau ini ya, wajangannya. ya sedikit ya Mas Monggo, ya, sedikit monggo, ya. monggo. Kenapa saya kok membedakan antara Robbi dan Allah? Karena memang Robbi bermakna Tuhan gitu kan. Alasannya apa? Muhammadun nabiyyi hakikatun mir rabbihim. Muhammad Nabi adalah hakikat Tuhan. Itu alasannya. Nah, Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah di saat Isra dan Mi'raj beliau juga menyaksikan Muhammad Nabi yang dikatakan Muhammadun Nabiyyi hakikatun mir rabbihim. Itu satu. Nah, perihal masalah syariat dengan rukun syariat itu berbeda. Karena syariat itu adalah as-syariatu fi'lul a'zam. Syariat itu adalah jasad. Tapi kalau rukun syariat itu kelakuannya jasad. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Romo yang dari Wonogiri itu sangat luar biasa. Saya jadi menambah pengetahuan. Akhirat itu artinya kemudian luar biasa. Karena saya bukan lulusan pesantren, jadi nggak tahu saya. Terima kasih. Monggo ya, kalau mau turun, ya. monggo. Terima kasih. Terima kasih Abah Haji, Abang Arya. Terima kasih sudah hadir di room saya. Abah Penjahit juga terima kasih. Bang Dewa, terima kasih Abang. Izin follow ya Bang ya. Siap. Monggo. Romo Masmin, terima kasih. Nanti saya uncang lagi besok ya Bang ya. Assalamualaikum, Rahayu. Abang Arya, sehat selalu Ya, siap. Abang. Wah, Rahayu, salam kembali. Dan mohon dimaafkan, nggih. Oke, nggih Sampurasun. sami-sami Romo. Sami. Mampus. Mampus. Rampes.